lewat. Jadi dalam 2 bulan itu harus dikasih untuk ganti. Mau dikasih besoknya kek, mau dikasih 2 minggunya kek, yang penting dalam lebih kurang dari 60 hari ya. And your employer has to give you at least 48 hours notice beforehand. Oh, sorry, 60 hari itu sebelum atau sesudah kan. Jadi misalnya kayak hari besok nih adalah libur tanggal merah, tapi majikan bilang, oh kamu libur Sabtu aja deh, Sabtu Minggu kamu liburnya kan. Jadi karena libur tanggal merah terkait itu, ada keluarga saya datang misalnya. Berarti kan boleh ya, kan yang penting dia ngasih tahunya minimal 48 jam sebelumnya. Jadi 2 hari. 2 hari sebelum. ini kan gini kan biasanya orang yang baru bisnis kontrak ganti majikan gitu kan, itu biasanya baru mendapatkan 3 bulan. 3 bulan sebelumnya itu sebenarnya resmi atau enggak? Ada ya. So she asked like for example for someone who finish a contract and then change the employer, normally they receive statutory holiday after 3 months of working. And you see holiday law or that's Like having statutory holiday after 3 weeks. Oh. After 3 months. Yeah, that's long. Yeah, that's long. Boleh Mbak, tapi potong gaji. Iya harusnya Iya, potong gaji. Potong gaji Kan lebih di- bulan. Iya. Kita bulan libur tapi Boleh, potong tapi potong gaji. Kalau di bawah 3 bulan. Makanya majikan memberikan tidak usah libur saja. If they get the statutory holiday before 3 months before, it can be done by deduct salary, right? Yeah. Ya. Kalau jadi kan gaji diterima full kalau misalnya hari ini baru masuk terus besok satu holiday, dia bilang aku mau libur dong, boleh aja. Tapi kan bayar. Because there's absence of from work, right? Itu nggak ngerti itu soalnya aku tanggalnya mesti apa bukan kira-kira dikasih liburan juga. Nggak biasa amannya, dia juga suka bilang udah nanti 3 bulan. But then both parties can actually agree on having an alternative holidays 30 days before or after the original statutory holidays instead. Jadi bisa juga ya karena tadi batasnya 60 hari kan, tapi kalau ada kesepakatan bisa aja sih juga di bawah 30 hari itu udah dikasih pengganti, jadi nggak menyalahkan orang. Dia bilang, belum 60 hari masa saya udah dikasih. Juga kan. So we'll talk about this just now. If your rest day and statutory day holidays overlap, what will happen? So we'll skip this slide. Karena kita udah bahas tadi kan, Itu yang tadi jadi kan, contoh. ya contoh jadi kita, Ini, ya. jadi kita skip aja. Oke. Okay. Sudah paham kan? Berarti yang berlaku adalah So you guys also 2 hari sebelumnya dikasih tahu. bukan. Maksudnya kalau jatuhnya bersamaan itu tadi kan ada tanggal. Hari bulannya. so you guys actually know what will happen if you have your statutory holidays before 3 months. We have just talked about this now. Oh. All right. Ini juga Inggris loh. Iya, oke. So Tapi nggak apa-apa ya. Kalau Yang yang dijelaskan. di sini kan ada. Inggris loh. Dijelaskan. Berapa slide yang bahasa Inggris? Cuma Iya, satu ini satu, doang. cuma Satu satu. lembar ini Indonesia. Oke. Aku lupa terjemahin kali. Iya, mungkin aku yang salah suka skip ya satu kali. Tapi nggak apa-apa ya, satu ini aja ya. Oke ya. Oke lah. Ini kan tentang yang baru disebutkan tadi loh, yang bisa dapat statutory holiday-nya atau liburan resmi setelah 3 bulan. Maksudnya bisa dapat penuh ya tanpa gaji gitu loh ya. So, however, different from your usual rest day holiday, statutory holiday must be granted unless your contract is actually terminated before an alternative holiday. Then your statutory holiday pay will be calculated. Jadi kan tadi ini dibilang ya, majikan tuh bisa potong gaji kan karena kalau kita dapat libur yang sebelum kerja 3 bulan udah ambil libur statutory holiday-nya. Nah terus tapi dia juga menjelaskan tentang kalau misalnya kita di periode tiba-tiba kita putus kontrak sebelum penggantian statutory holiday
mestinya mau diganti nih karena kita kerja mau diganti minggu depan. Tapi tiba-tiba hari ini kita putus kontrak, berarti yang harus diganti minggu depan ini harus dikompensasikan dalam minggu dua. So, how is it calculated? You can see it yourself, so we'll skip that. Kalau ini juga cara menghitung sama ya, 365 hari dibagi gaji bulan kali 12 bagi 365 hari, sama dengan yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau satu hari pembayaran. So, another holiday, annual leave. Nah, ini rumahnya soal ini udah tahu semua nih. Ini soal cuti tahunan. Berapa hari cuti tahunan? If you finish 1 year contract, then these 7 days. yes, 7 days, and then you can see your schedule. Nah, kalau ini baru tambah 1. Iya dong. Kalau yang tadi kita tambah 1 yang 1 lagi. Setelah hari itu tambah 9 tahun tambah 1 kayak kami nikah kan. Iya. Terus akhirnya 30 hari kita libur Iya, terus. betul betul nggak usah pulang Mbak Anin. Jadi Iya, ya semua tambah tiap lagi. hari tambah 1 ya. Iya. Tahun pertama 1 tahun kerja 7 hari, 2 tahun tambah 7 hari. Tahun ketiga 8 hari, 9, 10, 11, 9 dan seterusnya 14. So, your annual leave of the first year can actually be taken in the second year, and actually your employer can decide when you should take your annual leave. Jadi biasanya memang cuti tahun pertama itu dapat diambil bersamaan dengan cuti tahun kedua, jadi di akhir kontrak kan. Tapi majikan juga bisa menentukan kapan sebaiknya cutinya. But then it must be an unbroken period, so it cannot be like, oh, you take your annual leave on Monday and then work for another day and then work on Wednesday, for example. Tapi cara memberikan cuti tahunan itu nggak boleh sepotong-sepotong, harus konsekutif ya. Jadi nggak boleh hari ini Senin kamu libur ya, Senin ambil cuti, Selasa Rabu kerja, Kamis lagi ambil cuti tahunan lagi gitu. Nggak. And just like statutory holiday and your rest day, if your annual leave includes a statutory holiday and a rest day in between, then you get an extra days for your annual leave. Oke, kalau misalnya cuti tahunan itu dia lupa ini dengan hari itu. Kan cuti tahunan misalnya pas diambil di hari kedua di kontrak pertama berakhir, terus dapat 14 ya, misalnya. Terus situ kan ada hari liburnya juga kan, yang jatuh di hari Minggu misalnya. Ada berapa ada misalnya ada 2 kali hari Minggu, itu kan hari istirahat kita. Maka itu harus ditambah lagi 2 hari ya, ditambahkan jadi misalnya 16. Jadi teman-teman harus lihat, oh kalau periode cuti saya sampai segini, berarti periode cuti saya ada hari libur saya di dalamnya, ada statutory holiday-nya di dalamnya, berarti tambah hari cuti tahunnya. Tapi di sini banyak anak-anak yang kurang paham masalah itu kan. Iya. Makanya ketika dia cuti tahunan pulang ke Indonesia gitu kan, 2 tahun, terus pas yang itu cuma 14 hari, jadi pesen tiketnya kan 2 minggu pas gitu kan. Kadang majikan dikasih tahu itu tuh, ya enggak, kamu cuma dapat 14 hari, berarti kan harusnya yang sisanya ketika kita mendapatkan cuti tahunan, pas kita cuti pulang ada tanggal merahnya kan juga harus itu termasuk libur kita kan. Jadinya ada 2, berarti kan tambah minggu 2, 14, 16 tambah 2 kan harusnya kan 18. Kalau kita mendapat 14 kan berarti yang 4 hari kan harus dibayar dan masih full gaji kan. Tapi kadang ada yang itu, ada yang kasihan sih mereka Itu harusnya kan gitu. Iya. Termasuk kon itu. Oke ya, jadi intinya itu kan ya. So, what about if your sick leave is overlapping with your annual leave? Then, if, for example, today is your annual leave, but then you get sick yesterday, yeah. So, yesterday up to, for example, your sick leave is granted from yesterday to tomorrow. Then that is your sick leave. Your annual leave actually starts the day after tomorrow.
But then if you get sick during your annual leave, So it's a rolling. yes, so that's annual leave. Jadi ya, kalau ada cuti tahunan, tapi juga ada sick leave, cuti sakit. Kalau cuti sakit itu, misalnya kalau cuti tahunan itu hari ini kita sudah jadwalkan ya, hari ini sampai hari Jumat, misalnya cuti tahunannya sudah dijadwalkan begitu. Tiba-tiba kemarin sakit, jadi ke dokter lah, dokter kasih cuti sakit kemarin sampai hari Rabu, misalnya. Tadi kan kita Jumat toh, ininya cuti tahunan. Maka yang hari kemarin dikasih cuti sakit sampai hari Rabu itu adalah cuti sakit. Berarti cuti tahunannya harus dihitung mulai Jumat ke 5 hari kemudian lagi. Karena itu ada tumpang tindihnya. Jadi tetapi itu yang pertama. Kalau dia cuti sakit jatuhnya sebelum cuti tahunan, maka cuti sakit yang dihitung baru tambah cuti tahunan. Tapi kalau periode kita cuti sakit dari mulai Senin sampai Jumat, di dalamnya kita cuti tahunan